Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mengenai fitnah di akhir zaman, menjawab daripada fitnahnya akhir zaman sangat cocok dengan keadaan kita pada saat ini. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Rasulullah bersabda bahwa badiru bil a'mal, bersegeralah kalian wahai umatku agar kalian melakukan amal perbuatan yang baik, amal ketaatan, dekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan datang kepada kalian fitanan kaqita'il lailil mudlim, di mana nanti akan datang di zaman itu, kata Rasulullah, adalah fitnah yang gelapnya seperti malam yang gelap gulita, potongan-potongan malam seperti yang gelap gulita, di mana dikatakan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, di mana di zaman itu orang yang tadi saja kita lihat dia beriman, berubah dia menjadi orang yang keluar daripada Islam. Sorenya beriman, paginya dia sudah menjadi orang yang keluar daripada Islam, wal iyadu billah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka? Mereka adalah yabi'u dinahu bi'aradin yasirin minad dunya. Mereka orang yang membeli akhiratnya, membeli agamanya dengan harta dunia yang paling sedikit, yang remeh. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka solusinya apa? Solusinya pertama adalah mintalah perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita dengan ulama, bagaimana cara kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap kali waktu beliau itu berdoa, setiap saat Nabi Muhammad itu berdoa, maka doanya tidak luput daripada doa ini. Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya wa min fitnatin nari jahannam wa min fitnatil qabri wa min fitnatil ghina wa min fitnatil faqri wa min fitnatil masihid dajjal. Itu yang diminta oleh Rasulullah. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari fitnahnya dunia, fitnahnya akhir zaman, fitnahnya kemiskinan, fitnahnya api neraka, fitnahnya kekayaan, fitnahnya masihid dajjal. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua solusinya adalah bersabar menghadapi fitnah di akhir zaman. Hendaknya kita bersabar. Tidak ada obat fitnah, tidak ada obat bagi fitnah orang-orang mukmin yang ada di akhir zaman kecuali sebagai pembersih dan juga sebagai penempa, penetral keadaan jiwa kita dan hati kita, agar supaya kita tidak dirundung kesedihan dan di dalam dirundung kepikiran, tapi dekatkan kita kepada Allah Ta'ala, dekatkan kita kepada para alim ulama, masukkan hati kita Al-Quran, tunjukkan kepada anak-anak kita dan istri kita akan agama. Itu yang akan kemudian merubah. Ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Kemudian ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabar. Kalau dengan bersabar itu apa tujuannya? Bersabar itu tujuannya adalah supaya kita tahu mana orang yang jujur benar-benar kepada Allah dan mana orang yang dusta kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 30, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah berfirman di dalam ayatnya, sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, yaitu sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu. Sungguh Allah itu maha mengetahui terhadap orang-orang yang benar-benar jujur kepada Allah, sungguh-sungguh benar membenarkan ajaran Allah Ta'ala. Wa la ya'lamannal kadzibin. Dan dialah Allah Ta'ala adalah yang maha mengetahui siapa orang yang dusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mohonlah kepada Allah Ta'ala agar kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnil khatimah. Akhir daripada jabatan kita adalah mati husnil khatimah. Apapun jabatan kita, apapun ilmu kita, apapun harta kita, mati husnil khatimah. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan mati husnul khatimah? Dekatkan kita dengan Nabi Muhammad, basahi lisan kita dengan salawat ala Nabi SAW, baca Al-Quran, kenang jasa para alim ulama. Banyak sekarang saat ini ulama yang telah banyak meninggalkan kita, tokoh-tokoh agama meninggalkan kita. Seakan-akan ini Islam, seakan-akan ini muslimin pada saat ini ditinggalkan satu persatu oleh para alim ulama. Yakbidullahul ilma bintizail ulama.
Allah itu akan mencabut ilmu dari dada orang-orang muslimin dengan dimatikannya mereka para alim ulama. Ya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana satu cerita saja, ulama yang tulus, ulama yang ikhlas, ulama yang benar-benar meneladani akhlak nabawiyah al-mustafawiyah. Ketika ada seseorang anak-anak muda ini yang tadinya mereka tongkrongan ada dengan kaos oblongnya, dengan minum khamernya, dengan memainkan musiknya di pinggir-pinggir jalan, maka sejatinya sang ulama itu kemudian dia berjalan di hadapan mereka. Maka para pemuda tersebut kemudian berteriak dengan suara teriakan yang sangat tinggi sekali, seakan-akan dia mengolok ulama itu dengan tertawa terbahak-bahak para pemuda tersebut. Maka didekati oleh sang ulama tadi dengan mengatakan, semoga sebagaimana Allah membahagiakan kalian di dunia, Allah bahagiakan kalian kelak nanti di akhirat. Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Hancur hati para pemuda itu, luluh itu hati para pemuda melihat akhlak sang ulama tersebut dan menjadi muridnya, menjadi pengikutnya, menjadi orang yang alim pula seperti gurunya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang itu, sejarah itu hilang, sosok itu hilang, figur itu hilang di hadapan kita. Tapi kita yakin tidaklah Allah taala menggugurkan satu ulamanya, terkecuali Allah taala menggantikan posisi ulama itu di akhir zaman ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan memberikan kepada kita selimut pengampunan. Allah kemudian memberikan kepada kita insyaAllah jalan keluar dan solusi terbaik untuk bangsa ini dan negara ini. Allah berikan keamanan, kedamaian, kenyamanan di dalam negeri ini serta kaum muslimin yang ada di dalam negeri ini. Dan semoga Allah mengangkat semua wabah penyakit, khususnya wabah corona, diangkatnya semua fitnah wal mihnah ma dhahara minha wa ma batan, diberikan kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, kemakmuran, keadilan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian dibimbing, dituntun para pemudanya untuk ada di jalur Al-Quran, jalur sunnah Nabi Muhammad, jalurnya mereka para alim ulama, para masyayikh kita yang alim. Amin ya rabbal alamin.